Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikoh Aulia Izmi, Informatika B 2018. Ingin menjelaskan tentang rancang bangun alat pendeteksi kebocoran gas berbasis Arduino Uno menggunakan sensor MQ2 dengan peringatan melalui buzzer. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, berdampak dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam dan energi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan oleh wanita saat di dapur itu adalah LPG. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia melakukan konversi energi dari minyak tanah ke LPG sehingga meningkatkan kebutuhan manusia akan sumber daya energi. Meskipun gas LPG lebih praktis penggunaannya daripada minyak tanah, tetapi masih memiliki kekurangan, yaitu bahaya yang dapat menimbulkan kebocoran. Berdasarkan bahaya tersebut, maka diperlukan suatu alat yang dapat mendeteksi kebocoran serta tanda peringatan dengan adanya kebocoran pada gas LPG. Nah, di sini rumusan masalah. Bagaimana orang dapat dengan mudah mendeteksi kebocoran gas. Yang kedua, bagaimana sistem bekerja sebagai alat deteksi ini terdapat kebocoran gas. Batasan masalah. Yang pertama, software yang digunakan dalam pemrograman pada Arduino Uno adalah Android ID versi 1.8.11. B. Komponen-komponen yang akan dirancang diletakkan di atas project board. C. Project ini dibuat untuk mendeteksi kebocoran gas, khususnya gas LPG. Tujuan dan manfaatnya. Pertama, dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang pada era global. B. Tidak perlu khawatir jika terjadinya kebocoran gas. Selain itu, dapat mempermudah pekerjaan dalam mengontrol gas LPG jika terjadi kebocoran secara praktis. Yang selanjutnya, menambah wawasan dan pengalaman perancang dalam penerapan ilmu yang dipelajari secara kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dalam menangani kebocoran gas LPG. Nah, untuk tujuan selanjutnya itu untuk memanfaatkan sensor MQ2 dan merakitnya menjadi alat pendeteksi gas. Selanjutnya, untuk merancang dan mengimplementasikan suatu sistem yang dapat memantau dan mendeteksi adanya kebocoran gas LPG secara otomatis dan cukup sederhana. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini metode penelitiannya ada Arduino Uno, ada sensor MQ2, ada ada LCD, ada buzzer, ada breadboard, ada kabel jumper, ada LED, ada potentiometer, ada power supply, ada Arduino ID. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama Arduino Uno. Arduino didefinisikan sebagai sebuah platform elektronik yang open source, berbasis pada software dan hardware yang fleksibel dan mudah digunakan, yang ditunjukkan untuk seniman, desainer, hobis, dan setiap orang yang tertarik dalam membuat objek atau lingkungan yang interaktif. Arduino sebagai sebuah platform komputasi fisik yang open source pada board input-output sederhana. Yang dimaksudkan dengan platform komputasi fisik ini adalah sebuah sistem fisik yang interaktif dengan penggunaan software dan hardware yang dapat mendeteksi dan merespons situasi dan kondisi. Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang didasarkan pada ATmega328. Arduino Uno mempunyai 14 pin digital input-output. Arduino Uno berbeda dari semua board Arduino sebelumnya. Uno berarti satu dalam bahasa Italia dan dinamai untuk menandai keluaran produk Arduino.
Arduino Uno adalah sebuah seri terakhir dari board Arduino USB dan model referensi untuk papan Arduino untuk suatu perbandingan dengan versi sebelumnya. Sensor MK2, sensor yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog. Sensor gas asap MK2 dapat langsung diatur sensitivitasnya dengan memutar trim potnya. Sensor ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas baik di rumah maupun di industri. Gas yang dapat dideteksi diantaranya LPG, butane, propan, metano, alkohol, hidrogen, smoke. Sensor MK2 dapat mengukur konsentrasi gas yang mudah terbakar 300 sampai 10.000 ppm. Sensor ini dapat beroperasi pada suhu dari -20 sampai 50 derajat Celcius dan mengonsumsi kurang dari 150 mA pada V. Menghubungkan 5 volt melintasi pin pemanas membuat sensor cukup panas agar berfungsi dengan benar. LCD adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf, atau grafik. LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan elektronik CMOS yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front light atau mentransmisikan cahaya dari backlit. Jenis LCD yang digunakan adalah monokrom. LCD ini banyak menampilkan huruf dan simbol. Jenis karakter yang ditampilkan adalah sebanyak 16 kali 2 karakter. Sudah dilengkapi dengan blacklist. Sudah saya katakan tadi. Tegangan kerja pada modul LCD 16 kali 2 ini adalah 5 volt. LCD yang digunakan merupakan LCD alphanumerik. Cara berkomunikasi antara LCD dan Arduino Uno adalah secara paralel. Buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaris magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap getaran kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau telah terjadi kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat dikembali. Yang keenam, kabel jumper, konektor atau penghubung sirkuit elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan hubungan pada sirkuit. Kabel jumper ini akan dihubungkan ke breadboard. Selanjutnya LED, salah satu komponen elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Komponen ini termasuk golongan keluarga dioda dikarenakan bahan dasarnya terbuat dari bahan semikonduktor. Selanjutnya, potensiometer. Resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan dapat disetel. Jika hanya 2 terminal yang digunakan, salah satu terminal tetap dan terminal geser,
Potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau resistat. Potensiometer biasanya digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Dapat dilihat gambarnya potensiometer. Selanjutnya, power supply atau power bank. Board Arduino dapat ditangani dengan power yang diperoleh dari koneksi kabel USB atau via power supply eksternal. Pilihan power yang digunakan akan dilakukan secara otomatis. Eksternal power supply dapat diperoleh dari adapter AC CD atau bahkan power bank melalui jack DC yang tersedia atau menghubungkan langsung GND dan pin VN yang ada di board. Board dapat beroperasi dengan power dari eksternal power supply yang memiliki tegangan antara 6 volt hingga 20 volt. Power supply yang digunakan merupakan power eksternal, yaitu power bank dengan kapasitas daya 5000 mAh. Selanjutnya, Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk memprogram di Arduino. Dengan kata lain, Arduino IDE sebagai media untuk memprogram board Arduino. Arduino IDE ini berguna sebagai text editor untuk membuat, mengedit, dan juga memvalidasi kode program. Bisa juga digunakan untuk mengupload ke board Arduino. Kode program yang digunakan pada Arduino disebut dengan istilah Arduino Sketch atau disebut dengan shortcode Arduino dengan ekstensi file shortcode. Metodologi penelitian. Menurut Sugiono 2014, cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu merupakan metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan peneliti didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Ini adalah alurnya. Yang pertama, studi pendahuluan. Nah, di sana tadi kita dapat mengetahui apa sih pendahuluannya, gimana sih pendahuluannya. Dapat dilihat di sini pendahuluannya. Di pendahuluan adalah latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah. Nah, selanjutnya yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Sudah saya katakan di pendahuluan tadi. Yang ketiga, menuliskan tujuan penelitian. Di sini menuliskan tujuan dan manfaatnya. Di sini hanya 2. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa di atas. Seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dalam mengawasi kebocoran gas LPG, menambah wawasan dan pengalaman perancang dalam penerapan ilmu yang dipelajari secara kreativitas dan inovatif. Selanjutnya, untuk memanfaatkan sensor MQ2 dan merakitnya menjadi alat pendeteksi kebocoran. Nah, yang keempat, studi kepustakaan. Selanjutnya, desain program. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari desain produk. Selanjutnya, pengujian. Terakhir akan ada hasil pengujiannya juga.
Nah, selanjutnya ini penjelasannya. Studi pendahuluan adalah tahap awal peneliti mengungkapkan gejala-gejala kesengajaan yang melatar belakangi timbulnya permasalahan. Sudah saya katakan. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Pada tahap ini, penelitian merumuskan faktor-faktor terkait permasalahan serta membatasi masalah agar tidak melebar. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Sudah tadi saya jelaskan. Yang keempat, studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini merupakan kegiatan mengkaji teori-teori yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, desain produk. 5. Desain produk. Pada tahap ini, desain produk akan ditunjukkan dalam bentuk gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Yang terakhir, pengujian produk. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah desain alat pendeteksi kebocoran gas ini, maka dilakukan pengujian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bab ketiga, hasil dan pembahasan. A. Perancangan alat. Untuk proses pembuatan sistem alat pendeteksi kebocoran gas berbasis Arduino Uno menggunakan MQ2 dengan peringatan melalui buzzer, ini dibutuhkan beberapa komponen seperti Arduino Uno R3, sensor MQ2, laptop, LED, power supply eksternal atau power bank. Yang selanjutnya male to male jumper wire, male to female jumper wire. Yang selanjutnya potentiometer, LCD, breadboard, bread mini, buzzer. Terdapat 2 tahap perancangan dalam pembuatan sistem ini, yaitu pertama, perancangan perangkat keras. Dalam perancangan perangkat keras atau hardware, ini dilakukan dengan pembuatan desain mekanik. Perancangan ini disusun guna untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap perancangan rangkaian serta komponen yang diperlukan. Yang pertama, perancangan mekanik. Perancangan mekanik ini adalah prototipe dan susunan dari komponen-komponen yang digunakan dalam sistem yang dibuat. Dapat dilihat di sini. Yang putih ini adalah breadboard, kabel jumper. Ini adalah warna-warni ini adalah kabel jumper. Selanjutnya ini adalah Arduino Uno. Di sini adalah power bank. Ini adalah LCD. Di sini memiliki keterkaitan. Dapat dilihat bagaimana rancangan mekanismenya. Setelah tahap perancangan mekanis pada sistem alat pendeteksi gas ini, maka selanjutnya akan dibahas mengenai cara perangkat keras terhubung ke Arduino dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pertama, rangkaian alat pendeteksi kebocoran gas LPG. Rangkaian ini merupakan susunan output dan input di mana sensor berfungsi untuk mengatur inputan melalui bau gas yang berasal dari LPG. Itu adalah tanda-tanda kebocoran pada gas. Mengeluarkan bau pada LPG adalah tanda-tanda kebocoran gas. Sedangkan pada proses output yang dieksekusi oleh LED dan buzzer yang berguna memberikan tanda peringatan berupa cahaya dan suara.
LED mengeluarkan cahaya di sini. Nanti akan keluar karakter atau simbol atau angka. Selanjutnya buzzer itu berupa peringatan, berupa alarm. Dapat dilihat rancangan alat pendeteksi gas LPG. Yang kedua, perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak ini berfungsi untuk mengatur kinerja keseluruhan dari sistem yang terdiri dari beberapa perangkat keras, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik. Perancangan perangkat lunak ini meliputi pembuatan diagram, alur program, dan implementasi flowchart menjadi bentuk bahasa pemrograman C++ menggunakan IDE Arduino. Kita dapat lihat di sini. Kita mulai. Yang kedua, input, masukkan data gas, apa-apa saja yang harus kita masukkan. Selanjutnya diproses pada Arduino Uno. Selanjutnya, jika di sini terjadi kebocoran, maka akan mendeteksi ada bahaya kebakaran. Jika tidak, maka menampilkan sensor kebakaran aman. Dan selesai. B. Hasil perancangan dan pengujian. Hasil dan perancangan perangkat keras alat pendeteksi kebocoran gas berbasis Arduino Uno merupakan menggunakan sensor MQ2 dengan peringatan melalui buzzer sebagai berikut. Dapat dilihat hasilnya begini. Ini berarti LED-nya, sensornya aman, tidak ada terjadi kebocoran pada gas. Dari perancangan tersebut dilanjutkan dengan pengujian alat dengan cara validasi skrip program shortcode menggunakan Arduino IDE terhadap alat pendeteksi kebocoran gas tersebut. Nah, berikut program memvalidasi alat pendeteksi kebocoran gas. Include adalah library atau perpustakaan dari alat yang digunakan. Program awal dapat dilihat. Ini kenapa 16,2 karena karakternya itu 16 dikali 2. Outputnya LED-nya berwarna merah. Pin LED-nya itu berwarna merah. Keluarannya itu akan berwarna merah. Dapat dilihat. Nah, setelah kita lihat programnya, tidak terjadi error pada program. Data hasil pengujian program pada Arduino IDE dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Done uploading. Sekarang cara kerja alat. Alat diletakkan dekat dengan sumber gas, yaitu tabung gas LPG pada saat terjadi kebocoran gas. Maka gas tersebut akan terdeteksi oleh sensor MQ2 yang terhubung dengan perangkat utama, yaitu Arduino Uno. Pada saat terdeteksinya sebuah gas bocor, maka alat tersebut akan menampilkan berbagai macam pemberitahuan seperti tampilan informasi pada LCD apakah dia aman atau tidak. Dan pemberitahuannya juga melalui dengan buzzer, yaitu alarm melalui suara. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, pertama,
Sensor gas MQ2 mempunyai dua jenis output, yaitu digital dan analog. Yang kedua, jenis output yang diambil pada perancangan alat penanggulangan kebocoran gas LPG ini adalah output digital. Yang kedua, alat ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang bahaya kebocoran gas LPG yang sedang terjadi, sekaligus merupakan tindakan antisipasi sementara terhadap kebocoran gas pada ruang penyimpanan tabung gas atau tempat memasak. Yang ketiga, pada perancangan alat penanggulangan kebocoran gas LPG ini masih menggunakan sumber daya listrik. Nah, kami tahu bahwa masih banyak kekurangan dari alat pendeteksi kebocoran gas ini. Nah, di sini sarannya menggunakan Bluetooth sehingga saat terjadi kebocoran gas maka akan notifikasi pesan melalui smartphone. Nah, di sini daftar pusaka dapat dilihat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.